Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Kita sudah memasuki pertengahan bulan Juni. Cepat sekali waktu berlalu, tetapi kita akan tetap menjalaninya dengan iman kepada Tuhan. Hari lepas hari yang Tuhan karuniakan kita nikmati dengan kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita sebagai karunia Tuhan. Jangan kita mengabaikan satu pun, terutama kita mau belajar pada hari ini melalui perkataan dan bagaimana kita menyampaikan kebenaran dan kedustaan. Tuhan tidak suka dengan segala kedustaan. Mari kita akan bersama membacanya dari kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Kita awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur hari baru yang Tuhan karuniakan di pertengahan bulan Juni ini. Kami boleh belajar menggunakan anggota-anggota tubuh kami bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan dengan lebih mengkuduskan anggota tubuh yang Tuhan karuniakan, supaya hidup yang sudah Engkau anugerahkan di dalam kekudusan akan juga menjadi indah ketika seluruh anggota tubuh kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Kiranya Engkau berkarya dan berfirman kepada kami, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan dalam kitab Amsal ini ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Ya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, tidak disukai oleh Tuhan. Akhir-akhir ini kita mendengar pemerintah meminta untuk kita berhati-hati terhadap berita-berita yang beredar. Jangan kita ikut-ikutan membuat berita-berita beredar itu, terutama berita yang bohong, berita hoax, tanpa didengar dulu kebenarannya, tanpa diperhatikan dulu beritanya, langsung kita ikut-ikutan menyebarkan. Nah, itu bisa membuat kerugian bagi banyak orang. Ya, kerugiannya dari berbagai macam sisi. Ada yang perasaannya langsung digoncang ketakutan, kemudian dia langsung bingung, itu bisa. Ada yang berita bohong itu menjadikan seseorang menangis, ya, karena keterkejutannya, karena kesedihannya. Ada orang yang emosinya dibangkitkan ketika ada berita bohong. Misalnya ada berita tentang tabrak lari. Kebetulan yang menabrak itu cirinya begini dan begini dan begini. Wah, langsung dikejar, emosinya bangkit. Padahal orang itu nggak ngapa-ngapa. Ya, cuma berita bohong, tapi diedarkan melalui viral, melalui media sosial, melalui berita-berita yang gencar. Akibatnya orang bisa dibangkitkan emosi kemarahan, emosi kebencian, lalu terjadi peperangan, terjadi kehidupan yang kacau karena hal yang dibenci Tuhan terjadi, yaitu mata sombong, lidah dusta, cepat berlari kepada berita yang tidak benar namun sudah dilakukan, cepat berlari pada berita kejahatan dan kemudian ikut terjebak dalam kejahatan. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar dari seorang ibu. Seorang anak gadis itu pulang kerja, lalu dia mencari ibunya dan berkata, "Mama, aku mau cerita." Lalu ibu itu berkata, "Baik, boleh kamu cerita, ibu juga senang mendengarkan, tetapi terlebih dahulu kamu cuci tangan lah," gitu ya. Lalu minum segelas air, kemudian duduk sebentar. Nah, anak ini nurut, gitu ya.
Dia cuci tangan, cuci kaki bersih, lalu dia minum air dan duduk dekat ibunya. Ini loh Mas, saya mau cerita. Lalu ibunya mengatakan begini, sebentar, apakah kalau kamu mau cerita itu kamu sudah memperhatikan beberapa hal? Anaknya bingung. Apa itu mah? Yang pertama, saringan telinga. Apakah ketika kamu mendengar berita yang kamu mau beritakan kepada ibu ini sudah disaring oleh telinga dengan benar? Jadi didengar dengan benar-benar, beritanya tidak keliru, perkataannya, kalimat-kalimatnya pasti baik dan tepat dan benar. Anak itu bilang, ya aku dengar, lalu sekarang ini mau tak coba dengarkan, tak bagikan dengan kata-kataku. Nah, lalu ibunya itu mengatakan kalau begitu mungkin ada 1-2 kalimat penting yang bisa hilang dan 1-2 kalimat penting yang justru tidak benar akan kamu masukkan. Anak itu diam. Bisa juga begitu ya. Kenapa? Karena hal kedua, saringan pemikiran sudah terlibat di dalam ketika kamu mau bercerita. Nah, tadi saringan mendengar. Apakah kamu mendengar sudah disaring dengan baik-baik sehingga perkataan yang mau kamu sampaikan itu seperti yang diceritakan orang kepadamu? Atau kamu mendengarkan dengan telinga yang tidak baik sehingga kamu sudah mempergunakan pemikiranmu sendiri dan kamu menyampaikan kepada orang lain sebagai satu berita yang seolah-olah dari temanmu itu. Padahal belum tentu beritanya seperti itu. Ya, pemikiran. Dan yang ketiga, apakah kamu sudah menggunakan saringan hatimu? Sudah disaring belum dengan hatimu? Ya, emosimu terlibat tidak di sana? Kemarahan, kebencian, sukacita yang menggebu, harapan yang campur satu di dalam berita yang mau kamu sampaikan itu. Atau kamu memang benar-benar sudah menyaring itu semua dan mau bercerita sekedar bercerita. Anaknya protes, mama ini orang mau cerita aja kok rewel banget ya, pakai 3 saringan segala macam. Nah, ibunya berkata, kalau kamu mau benar di hadapan Tuhan, maka belajarlah 3 saringan tadi. Saringan telinga, saringan pemikiran, dan saringan hati. Maka kamu selalu akan memandang setiap peristiwa, mendengarkan setiap peristiwa, menyampaikan setiap perkataan dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tuhan tidak suka dengan saksi dusta, Tuhan tidak suka dengan orang yang penuh emosi, kebencian, dan kemarahan. Tuhan tidak suka dengan pemikiran-pemikiran orang yang berniat jahat. Coba kamu dengarkan berita-berita hoax yang menghancurkan bukan 1-2 orang, tetapi begitu banyak orang, bahkan satu kota juga bisa dihancurkan oleh berita hoax, satu negara juga bisa, dan pemerintah jadi kacau oleh berita hoax juga bisa. Nah, coba kamu pikirkan, hentikan segala sesuatu yang tidak benar, mulailah dengan kebenaran supaya apa yang kamu sampaikan itu menjadi berkat. Anak itu akhirnya berpikir dan mengatakan begini, kalau gitu ya coba saya renungkan dulu. Betul apa yang mama katakan. Saya tadi mau cerita, tetapi ada bagian cerita tadi yang sudah saya tambahi dengan pemikiran saya. Jadi teman saya bercerita, penangkapan saya, lalu saya tambah dengan pemikiran saya. Harusnya gini. Dan disitulah emosi saya juga ikut ambil bagian. Sehingga ketika tadi saya mendengar cerita dari teman saya, emosi saya sempat jengkel, sempat marah. Nah makanya saya buru-buru cari mama, ini saya kepingin curhat. Saya nggak suka dengan berita tersebut, apalagi berita tersebut ada unsur orang-orang yang kita kenal. Setelah anak itu diam, belajar, menyaring dengan telinga, mengingat-ingat apa yang dia dengar tadi. Kemudian menyaring pikirannya, apakah pikiranku terlalu banyak dicampurkan pada perkataan atau berita itu dan emosinya. Lalu ketika anak itu mengatakan, ya saya sudah siap mah dengarkan ceritanya. Ini betul-betul cerita dari teman saya. Dan dia bisa bercerita dengan baik tanpa melibatkan emosi kemarahannya, kejengkelannya, tanpa memasukkan pemikiran pola pikirnya sendiri yang menghakimi, tetapi dia menceritakan apa adanya. Lalu ibunya tanya, ini berita benar ya, bukan berita bohong ya? Itu yang saya tidak tahu. Ya. Saya dengarnya begitu. Mari kita coba
Cari tahu berita ini berita benar atau berita bohong. Baik, mamanya berkata, terima kasih nak. Mama sudah mendengar satu berita, tetapi berita ini tidak membawa kamu dalam emosi. Sehingga kalaupun berita ini benar, kamu tidak perlu membenci dia. Kamu tidak perlu emosi. Sebab kamu sudah menyaring dengan hatimu. Bahwa kalau ada berita seperti ini tentu juga ada sebab-sebabnya. Jadi kalau dikatakan orang yang kita kenal tadi itu melakukan satu perbuatan yang kurang tepat, kurang baik. Tentu ada alasannya. Dan kita bisa mendoakan supaya dia mengalami perubahan. Atau kalau dia melakukannya juga karena keterpaksaan. Tuhan akan menopang, menolong dia buka jalan supaya apa yang kita anggap itu tidak tepat, tidak benar itu bisa segera dihentikan. Nah, ketika esok hari anak ini ketemu temannya di kantor, lalu temannya tanya, gimana reaksi mamahmu? Anak ini menjawab juga dengan bijaksana. Mamah mendengar berita dengan baik dan dia bisa berdoa bersama dengan aku. Temannya kaget, enggak marah ya? Enggak marah ya? Nah, itulah yang mau saya sampaikan juga kepada kamu. Aku tidak tahu apakah kamu memberitakan berita tersebut itu berdasarkan pendengaranmu yang sungguh-sungguh baik, atau kamu juga sudah melibatkan pemikiranmu yang menghakimi. Jadi tidak murni berita itu, beritanya seperti itu, tetapi sudah kamu campur dengan pemikiranmu sendiri. Anak itu mengatakan, ya iya sih memang jujurnya sih ada juga unsur-unsur pemikiranku yang menghakimi. Ya. Dan waktu aku dengar aku juga sedikit emosi. Nah itulah yang diajarkan oleh mamahku. Berita itu harus disampaikan dengan baik dan benar supaya hidup kita itu juga benar. Tidak terbawa emosi yang tidak benar. Karena kalau kita tidak benar, emosi kita juga ikut gak benar. Dan kita sudah terjebak dalam dosa. Coba kalau tadi dikatakan kenalan kita itu melakukan kejahatan dan itu menyangkut nama baik kita. Lalu kita pergi ke sana, lalu kita marah-marah di sana. Padahal dia bingung, enggak gitu peristiwanya. Nah, kita satu malu, dua dosa. Temannya kaget, iya ya mamahmu bijaksana. Kenapa? Karena mamahmu itu adalah orang yang menerapkan firman. Memang anak gadis tadi mengatakan, ibuku selalu memperhatikan firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mata sombong, nganggap orang lain remeh, rendah, kita lebih tinggi, kita lebih baik. Itu tidak disukai Tuhan. Lidah yang suka berkata-kata bohong, hoax di mana-mana, tidak disukai. Lidah yang suka ngerumpi, berbicara tentang orang lain, tentang kejelekannya, tentang kesuksesannya, tetapi dengan hati kita yang iri. Ya, jadi ada unsur-unsur yang menghakimi di sana. Memang dia sekarang bisa beli mobil baru, tapi kayaknya dia nggak jujur deh. Nah, itu ya. Padahal mungkin dia beli mobil baru karena kejujurannya, kan kita nggak tahu. Atau memang dia dapat hadiah, kan kita nggak tahu. Tapi kita sudah ngerumpi karena pemikiran, karena emosi kita. Kita sudah terjebak dalam dosa. Nah, di sini kita mau teliti hidup kita hari lepas sehari. Ketika kita mendengar berita apapun, apakah emosi kita ikut dalam hal yang negatif, pemikiran kita juga kemudian menghakimi seseorang. Ingat kitab Amsal tadi mengatakan Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang seperti itu. Mengata-katakan orang lain sebagai ngerumpi begitu ya. Atau berbicara tentang kebohongan yang dibesar-besarkan. Memandang orang lain dengan remeh, oh dia, siapa sih dia? Ya. Kere-kere lebih baik aku daripada dia kaya, tapi tidak seperti itu. Nah itu dikatakan sombong. Lalu cepat untuk berlari ke tempat orang jahat. Nah itu juga tidak disukai karena apa tadi emosinya sudah ikut ke bawah. Lalu kita ikut menghakimi. Apakah mudah melakukan itu? Tidak, saudara-saudara, tidak mudah kalau kita dimarahi, kita diomelin, kita dituduh tanpa orang yang marah itu tahu benar persoalannya. Jadi dia menuduh kepada kita padahal kita tidak melakukan itu ya. Atau orang marah pada kita padahal dia tidak tahu persoalannya dengan tepat dan benar. Wah, emosi kita sudah langsung naik lebih dulu. Tapi diajarkan mari kita dengarkan dengan hati yang bijak. Supaya kita bisa menyelesaikan juga dengan bijak.
memang tetap tidak mudah karena tidak semua orang itu mau menjadi pelaku firman. Kalau ada orang yang sudah tidak suka pada kita, dia selalu mencari kesalahan kita, diajak ngomong seperti apapun tidak bisa. Karena yang dia lihat pada diri kita adalah ketidakberesan, kebencian. Pasti kita akan emosi. Nah, oleh karena itu kalau kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, jangan kita ladeni atau kita layani dengan hati yang kita juga emosi. Tapi mari kita dengarkan saja dengan memanjatkan doa, ya Tuhan berikan aku kesabaran, kekuatan-Mu, supaya emosiku tidak terbangun dalam kebencian, pikiranku tidak terbangun dalam penghakiman terhadap dia. Ya. Nah, ya sudah, kalau kita sudah belajar begitu, kita akan menjadi orang yang sabar, yang berhikmat, saudara-saudara, tanpa kita sadari waktu yang akan menuntun kita. Dan ketika kita sudah bisa melakukan itu, alangkah sukacitanya. Karena kita bisa menikmati kehidupan itu tidak lagi dengan kesenangan-kesenangan yang tidak disukai oleh Tuhan, tetapi kita menjalani kehidupan dengan kesenangan-kesenangan yang disukai oleh Tuhan. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, menyampaikan sesuatu kita jadi berkat. Kita pergi ke tempat orang, kita jadi berkat. Kita memandang orang, kita menjadi berkat karena kita dilatih oleh kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan melatih hidup kita menjadi semakin baik dan menjauhkan kita dari hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, tidak jarang memang kami menghendaki segala keinginan hati kami ini terwujud. Tapi tidak jarang ketika kami menghendaki keinginan kami terwujud, kami menghakimi sesama, kami menganggap rendah sesama, bahkan kami juga berkata-kata tidak tepat tentang sesama. Ampunilah kami. Kalau kami melakukan hal yang tidak Engkau sukai, ajarkan pada kami untuk kami melakukan hal-hal kehidupan yang Engkau sukai. Memandang dengan penuh cinta kasih, mendengar dengan penuh hikmat, menyampaikan kata-kata dengan penuh kekudusan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan benar, orang lain boleh melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Biarlah Engkau bercahaya, menguatkan kami, dan menjadikan kami cahaya di tengah keluarga dan masyarakat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.